Halo, assalamualaikum sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Beberapa pekan yang lalu saya sudah menampilkan jenis tanaman Ensipalartos. Namun saya tergelitik untuk mengkupasnya secara lebih detail tentang tanaman Ensipalartos. Jadi untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, selamat menyaksikan jenis tanaman Ensipalartos yang akan kita kupas. Jadi untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Hari ini saya sedang berada di salah satu kandang Ensipalartos yang dimiliki oleh Pak Agus. Sebelumnya kita pernah ke tempatnya Pak Agus untuk melihat dan tanya-tanya harga dari jenis-jenis tanaman. Namun untuk di kandang ini semua dari tanamannya adalah jenis Ensipalartos. Dan kita akan bahas untuk jenis-jenis tanaman Ensipalartos yang menjadikan tanaman ini investasi dengan harga yang stabil dan tidak mengikuti viral atau enggaknya suatu tanaman. Untuk sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, kita harus saksikan agar tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, saya sekarang sudah ada di depan dari tanaman Ensipalartos horridus ya Bang ya ini. Ya. Untuk Ensipalartos horridus ini adalah jenis tanaman purba ya Bang ya. Ya. Jenis tanaman purba yang banyak diminati oleh para pecinta tanaman hias dan jarang, agak awam ya Bang ya, untuk jenis tanaman Ensipalartos ini. Ya. Nah kita akan bahas dan kita akan kupas tentang tanaman Ensipalartos yang menjadikan tanaman investasi yang harganya selalu stabil dan tidak mengikuti zaman. Nah Bang Agus, boleh nggak dijelasin untuk tanaman Ensipalartos ini? Kalau nggak salah tanaman Ensipalartos itu juga ada macam-macam ya? Ya, macam-macam, banyak jenisnya. Jenisnya banyak. Nah, kalau yang salah satu ini adalah jenis horridus. Horridus. Ya. Horridus. Nah, untuk tanaman horridus ini kita jual itu per senti. Per senti. Untuk 1 sentinya harganya kira-kira berapa sih Bang? Umumnya itu 1 juta. Umumnya 1 juta rupiah. 1 senti itu maksudnya diameter bonggol ubi. Oh gitu. Jadi untuk umbinya aja ini udah berapa tahun ini? Iya, itu sekitar 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Nah, jadi dia persentinya diukur diameter dari umbinya. Bonggol. Oh, diameter bonggol, bukan diameter dari daun ya? Bukan. Oke. Nah, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, tanaman Ensipalartos ini adalah jenis tanaman bisa dikatakan tanaman purba ya Bang ya. Dan harga dari Ensipalartos ini tidak mengikuti zaman. Harganya tuh termasuk harga yang stabil dan dihitung per senti. Untuk dari diameter sini. Untuk harga diameter per sentinya itu harganya 1 juta rupiah. Jadi semakin tua itu semakin besar ya Bang ya? Ya, semakin besar semakin mahal. Semakin mahal. Nah, ini adalah jenis tanaman horridus, Ensipalartos horridus, atau yang sering disebut dengan Ensipalartos. Nah, juga ada jenis Dion. Apa ini? Dion. Pion. Dion. Oh, Dion. Ya, Dion Magii. Daunnya cantik. Nah, kalau ini juga hitungannya gimana? Masuknya keluarga purba juga, tanaman purba juga. Tapi hitungannya dia per sentimeter dari bonggol? Iya, hitungan per senti ya. Per senti tetap ya harganya. Nah, kalau udah harga Dion ini kena berapa? Segini 500 ribuan. Dion ini 500 ribu. Iya. Tapi bonggolnya belum keluar ya Bang ya? Bonggolnya ada, itu udah ada. Oh, masih dipendem ya? Iya. Ini diameternya sekitar
5 sampai 6 cm. 5 sampai 6 cm. Harganya Rp500.000. Dan sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, kalau saya boleh saran untuk jenis tanaman yang investasinya selalu tinggi untuk kedepannya itu tanaman ini Bang ya. Tanaman purba. Tanaman purba, yaitu jenis Encephalartos. Dan tanaman Encephalartos itu setahu saya juga tanaman yang banyak sekali jenisnya ya Bang ya. Iya, jenis cycad. Ini ada jenis Horridus, terus ada jenis Dion, terus ini jenis apa nih Bang? Ini wow, kebayang dong, hybrid. gede banget. Ini hybrid. Masih itu belum ada. Oke, Ini jenis Kangaensis. Kang? Kangaensis. 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 Oke. Septen. Nah, harga kalau kayak gini kena berapa nih Bang? Ini 8 jutaan. 8 juta. Nah, untuk harga tanaman ini biasanya juga pengkoleksinya juga koleksi para kolektor yang emang kelas tinggi ya. Iya. Dia ya. Nah, jadi nggak aneh kalau harganya itu mahal karena untuk tumbuh umbi seperti ini aja Butuh waktu berapa tahun? membutuhkan waktu beberapa tahun. Terus ini Dion juga ya Bang ya? Iya, Dion. Kalau Dion harganya juga hampir sama Horridus atau ada Beda kelas-kelasnya? jauh. Ada kelasnya. Oh, ada kelasnya. Yang paling tertinggi apa? Hirsutus. Hirsutus. Ini ada nggak di sini? Di sini nggak ada. Nggak ada. Itu per senti 6 juta, 7 juta. Hirsutus 6 jutaan Iya, per senti. Oke, kalau Horridus masih agak itu ya. Di bawahnya ada Ferox. Ferox nggak ada? Ferox kebetulan lagi kosong. Ada jenis-jenis hijau yang jenis NC hijauan yang lain tuh. NC. Nah, itu ini jenis NC apa nih Bang? Itu Scalavoy. Scalavoy. Untuk Scalavoy harganya berapa? Itu 300 ribuan. Scalavoy. Scalavoy harganya Rp300.000. Yang sebelah situ ya Bang ya? Ya, itu yang ada 4 daun. 4 daun. Oke. Harganya Rp300.000. Nah, Bang, kalau untuk Horridus sebesar ini kena berapa sih? Itu bisa nyampe 10 jutaan. Horridus harganya Rp10 juta. Tergantung karakter. Tergantung karakternya ya. Iya. Karakter daun atau karakter umbi? Karakter daun. Karakter daun. Oke. Ada warnanya kemarin di tempat Bang Agus tuh lebih silver lah ya gitu. Itu harganya jauh lebih mahal ya kalau Iya. kayak gitu ya. Nah terus kalau yang kayak kecil-kecil gini nih Bang? Sama. 10 jutaan. Iya. Nah, untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang pengen investasi, Ini ada Dion Variegata. oke, ada Dion Variegata. Nah, ini kena berapa nih Bang? Ini. Heeh, Ini 40 juta. 40 juta. Iya. Karena Variegata ya. Iya. Dion Edule Variegata. Wow, cantik. Ini karena mutasi dari tanamannya dan warnanya jadi membedakan dengan tanaman normal ya. Iya. Terus kalau yang jenis ini apa nih Bang? Itu palem. Oh, itu palem. Palem ex Manini. Itu tanaman investasi Iya. juga nggak? Iya. Oh gitu. Kena berapa nih? Itu kena 800 ribuan. 800 ribuan. Oke. Nah terus kalau yang ada umbi-umbinya kecil-kecil gini Bang, NC juga itu. NC. Biasanya kan para pecinta tanaman hias pengennya tumbuhin dari yang kecil-kecil ya. Iya. Nah itu kena berapa nih? Ini NC Marunguensis. Heeh, Itu kena 200 ribuan. 200 ribuan. Nah kalau yang 200 ribuan itu nantinya berapa tahun kemudian investasinya lebih tinggi ya Bang ya? Iya. Nah, makanya saya selalu sebutkan sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias kalau pengen investasi tanaman jenis NC ini lebih menjanjikan dari Iya. tanaman lain ya Bang ya. Kalau tanaman lain tuh mungkin agak mengikuti harga viral atau enggaknya ya. Iya. Nah, di situ juga banyak banget jenis berlemak ya. Iya. Berlemak Variegata. Kena berapa kalau kayak gitu Bang? Nggak dijual. Oh. Buat aman itu mah. Lagi pembibitan ya. Buat aman. Buat aman, oke. Nah terus apalagi nih Bang yang jadi primadona para pecinta tanaman Encephalartos? Ini palem Copernecia macrogrossa. Wow, cantik banget ini. Ini kena berapa nih Bang? 1 jutaan. 1 juta rupiah. Iya. Wow, ini biasanya buat taruh di taman ya? Iya, taman. Keren gedenya. Keren, iya. Kecilnya aja udah
Keluar banget. Nah terus kalau ini jenis apa nih bang? Zamia purpuracea rawing. Zamia purpuracea Rawing. Ya. Harganya kena berapa? Itu harganya 5 juta. Harganya 5 juta. Wow. Ini NC juga, NC Cupidus. NC Cupidus. Iya. Kena berapa kalau kayak gini bang? 15 juta. 15 juta. Tapi umbinya udah banyak banget ya nih ya. Anaknya. Banyak Bisa anaknya. dipecah-pecah. Nah, kalau saya mungkin untuk para ibu-ibu biasanya lebih yang kecil ya, untuk pecinta pemula lah istilahnya. Nah, terus ada jenis tanaman ini apa nih bang? Ini sama ya? Ini sikas. Sikas. Kalau sikas itu juga harganya mengikuti dari diameter ini juga ya? Atau enggak? Iya, kalau sikas blue ini kan jenisnya bukan sikas blue. Oh, ini kena berapa nih kalau kayak gini? Ini 1 juta. Ini 1 juta. Iya. Sikas. Wow, cantik. Ini udah berapa tahun nih bang? Udah ada sekitar 2-3 tahunan. 2-3 tahun. Oke. Harganya berapa tadi? 1 juta. 1 juta. Nah, ini juga Horridus ya? Ini silangan. Oh, silangan. Sama Horridus sama Wodii. Oh, gitu. Kena berapa kalau kayak gini? Ini 5 juta. 5 juta. Daunnya juga lebih hijau ya? Iya. Hijau pekat. Nah, kalau yang ukuran kecil kayak gini? Itu 1 juta. Longifolius blue. Longifolius blue. 1 juta rupiah. Nah, kalau kayak gini ini memang sengaja dibuang. Karena hama. Oh gitu. Nah, untuk perawatannya sendiri nih bang, kalau Encephalartos itu kan kadang-kadang suka ada kutu ya. Iya. Nah itu harus diapain nih? Dibuang aja daunnya. Oh dibuang daunnya, dibabat seperti ini ya. Iya. Nantinya tumbuh ya bang ya. Iya. Nah untuk perawatan dari Encephalartos itu agak susah atau Gampang jadi. gampang? Perawatannya apa sih, obat yang digunakan gitu misalkan atau medianya? Ini biasanya pakai obatnya itu pakai dinamit. Dinamit. Oke, namanya dinamit. Dinamit. Nanti coba saya cari tahu ya bang ya. Terus untuk perkembangbiakannya itu memang menunggu seperti ini atau gimana? Ya, seperti ini beranak Beranak, dari biji. Nah biji itu kan kita berapa tahun untuk berbuah. Makanya harga Encephalartos itu sangat mahal ya. Iya. Karena untuk pertumbuhannya juga sangat jarang. Terus cara perkembangbiakannya juga lebih susah dibandingkan dengan jenis-jenis tanaman lain ya bang ya. Ini ada nih Macrozamia murai. Macrozamia murai. Iya. Kena berapa nih kayak gini? 2,5 juta. Ini 2.500.000 Macrozamia murai. Macrozamia murai. Tapi ini udah roset ya. Iya. Udah cantik banget. Nantinya besar nggak nih bang? Bisa besar, bisa kayak pohon kelapa. Oh gitu. Makanya dinamakan kayak tanaman purba ya. Iya. Atau memang dia tanaman dari zaman dulu? Ini dari zaman dulu. Ini mah dari Afrika. Dari Afrika, ya. Nah, ini juga Horridus ya. Horridus sebesar ini Itu 10 sama. 10 juta. Tapi daunnya lebih banyak ya dia ya. Nah, dia hitung per daun juga nggak sih bang? Enggak. Jadi cuma per umbi aja ya. Jadi semakin besar umbinya, harganya juga semakin mahal. Nah, Ada lagi. Memang begitu dia. nah ini jenis tanaman NC juga ya bang ya. Iya. Ini NC Scalavoy. Harga kayak NC Scalavoy ini harganya kena berapa nih bang, gede-gede gini? 7 juta. Oke. Nah untuk tumbuh satu daunnya itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama sih bang? Bisa berapa bulan? Kalau yang udah sehat, kalau pohon yang udah sehat, yang akarnya udah ini, dia bisa 4 bulanan baru mulai daun. Jadi satu daun ini 4 bulan? Iya, bisa lebih. Wow. Kalau jemani aja 1 bulan, 1 daun aja agak sedikit lama ya. Ini 4 bulan, 1 daun, bahkan lebih ya. Iya. Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, sekali lagi saya tekankan bahwa kalau pengen investasi tanaman jenis NC ini lebih menjanjikan ya bang. Dia lebih cocok tanam di tanah. Tanam di tanah. Kalau di pot kurang ya? Kurang, maksudnya besarnya lama. Oke, gitu. Kalau taruh di tanah cepat. Oh gitu. Baik-baik. Harganya walaupun kecil tapi dia harganya fantastis ya. Iya.
Nah, jenis tanaman Encepalartos dan tanaman sikas juga berdampingan ya Bang ya. Harganya juga lumayan dan menjadikan tanaman ini salah satu investasi yang menjanjikan untuk para pecinta tanaman hias selain dari jenis pilo, jenis anthurium dan jenis mungkin aglonema dan sejenis tanaman-tanaman lainnya. Untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, nggak ada salahnya kalau kita selalu tahu jenis tanaman-tanaman apa saja yang kiranya bisa menjadi investasi untuk jangka panjang. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, sudah kita lihat jenis tanaman Encepalartos yang menjadikan tanaman ini cantik dengan harganya yang juga fantastis. Dan tanaman ini bukanlah tanaman biasa, namun para pecinta tanaman hias jenis Encepalartos ini adalah jenis tanaman yang susah dan langka, makanya hanya para kolektor dan para pecinta tanaman hias yang benar-benar memiliki tanaman ini. Dan saya mengajak sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk mendengarkan dan memberikan informasi kepada sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk jenis tanaman-tanaman yang bisa menjadikan tanaman ini investasi. Dan waktunya saya untuk undur diri. Saya selalu mengajak para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk mencintai tanaman apapun jenisnya itu. Dengan mencintai tanaman berarti kita mencintai diri kita sendiri. Terima kasih banyak dan waktunya saya untuk undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you. Tanaman Encepalartos adalah jenis tanaman yang berasal dari Afrika. Jenis tanaman Encepalartos biasa hidup pada gurun atau padang tandus. Encepalartos banyak ditemukan di Indonesia dengan berbagai macam jenis varian. Beraneka ragam nama pada Encepalartos yang ditemukan di Indonesia dan perkembangbiakan Encepalartos yang cukup lama membuat harga tanaman ini menjadi sangat fantastis. Untuk jenis tanaman Encepalartos horridus bisa dibanderol hingga 10 bahkan puluhan juta. Kenapa harga tanaman Encepalartos sangat mahal? Ya, karena jenis tanaman Encepalartos disebut-sebut sebagai tanaman purba. Tanaman yang pada zaman dinosaurus sudah ada ini menjadikan tanaman ini langka dan juga diminati para pecinta tanaman hias, khususnya para kolektor dari Encepalartos. Tanaman yang menjadi investasi bagi para pecinta tanaman hias karena ketika kecil dia harganya hanya ratusan bahkan jutaan rupiah. Namun ketika makin dewasa harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Wow, harga yang cukup fantastis untuk suatu harga tanaman. Semoga saja informasi yang kami berikan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa memotivasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.